ummah al-Muhammadiyah, kelebihan yang dimiliki oleh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah kita dipandu oleh kitab pengarang dari kitab ini adalah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di pertemuan kemarin sudah kita dengarkan, kita sebutkan daripada hal-hal yang berkaitan dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau, pengarang kitab yang kita baca, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, melanjutkan kitabnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan kalau kita perhatikan, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu banyak sekali, sering sekali mengajarkan kita untuk selalu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti atau maksud dari Alhamdulillah adalah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat dari wirid setelah sholat, di situ kita dianjurkan untuk membaca Alhamdulillah sebanyak 33 kali. 33 kali wirid setelah sholat. Kemudian sebelum tidur juga kita dianjurkan untuk membaca Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Termasuk doa sebelum tidur, yaitu adalah membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kalau yang sebelum tidur ini Allahu Akbarnya 34 kali. Itu yang diriwayatkan, disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bangun tidur, doa juga Alhamdulillah. Mau makan, setelah makan Alhamdulillah. Masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi pun kita dianjurkan untuk doanya Alhamdulillah. Menunjukkan Nabi itu ingin kita selalu memuji dan memuja Allah. Itu Nabi ingin mengaitkan kita ini selalu berterima kasih kepada Allah. Jadi jangan banyak protes, tapi banyaklah memuji dan memuja Allah. Maka hal yang kamu protesi atau yang kamu tidak sukai, insya Allah akan diganti oleh Allah dengan kita memuji Allah. Tapi kalau kita cuma protes atau berutuk, tidak setuju, tidak terima dengan keputusan Allah tetap Allah jalankan, dan kita jadi hamba yang dibenci oleh Allah. Allah pengen ini terjadi, mau kita gerakkan seluruh dunia sekalipun tetap akan terjadi. Sudah itu kita jadi hamba yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau kita terima dengan keputusan Allah, kita selalu memuji dan memuja Allah, pasrah dengan apa yang Allah tetapkan, hal itu terjadi dan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi selalu mengaitkan kita dengan Alhamdulillah, karena beliau adalah makhluk yang paling pandai, paling lihai memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Diceritakan, ini ada satu cerita. Ada satu suami, kalau yang kemarin Bismillah kita, suaminya mengucapkan Bismillah terus. Ini kata orang kebalikan, suaminya mengucapkan Alhamdulillah terus. Alhamdulillah.
Setiap ada kejadian di rumahnya, dia ucapkan alhamdulillah. Subhanallah, suatu hari ini orang Badui Arab tinggal di perkemahan, ya bukan tinggal di bangunan rumah batu, tidak perkemahan. Kabilah-kabilah begitu mas. Keledai yang dia miliki mati. Dia cuma punya seekor keledai. Keledai yang dia punya mati. Udah, keledai dia mati seekor itu kasih lagi keledai. Keledai itu ya untuk mata pencarian dia. Dia ucapkan alhamdulillah. Bininya foto. Kata bininya, alhamdulillah dari mana ini? Ini innalillah seharusnya. Musibah. Kita cuma punya satu keledai dan satu-satunya mati. Nak nyari duit pakai apa? Sedang punya sikap motor, hilang pula. Punya sikap motor habis itu hilang. Bukan innalillah, tapi dia ucapkan alhamdulillah. Pokoknya dia yakin alhamdulillah. Bini marah-marah, alhamdulillah, alhamdulillah. Malam hari datang kelompok perampok nyerang kabilah itu. Ketua dari geng perampok ini disebut sama ulama cerita itu. Ketua dari geng perampok ini ngomong ke anggota, ke anak buahnya, dobrak perkemahan, rumah-rumah kemah itu ya, rumah Badui itu, yang di dalamnya ada suara binatang. Yang ada suara binatang, onto, kambing, keledai, udok, dobrak, rampok. Tapi yang rumahnya kata suara binatang, udahlah, tidak usah didobrak. Ngaku, pastilah miskin, kata aku. Kalau di rumahnya kata suara binatang, nak punya apa dia? Tak mungkin punya emas, tak mungkin punya apa. Dosa capek-capek. Kita percepat perampokan ini. Sudah. Setiap rumah di perkemahan di kabilah tersebut dirampok sama perampok. Besok pagi ada yang nangis, ada yang terbunuh, ada yang nangis emasnya hartanya hilang, dirampok paksa. Kecuali satu rumah yang tidak menangis. Siapa? Yang keledainya kemarin mati. Tidak dirampok rumahnya. Kalau kata perampok, ngapain ngerampok rumah ini? Binatang maaf, binatang seperti keledai, binatang ternak aja tak punya. Tak punya apa-apa berarti tak dirampok. Akhirnya dia datangi bininya, benar tak? Alhamdulillah. Lebih baik binatang kita mati daripada kita dirampok. Mungkin nyawa kita terancam pas dirampok, harga diri terancam, nyawa anak-anak terancam, aman, rumah kita dah didobrak karena kemarin keledai kita diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menginginkan lebih dari itu. Keledainya diambil karena Allah ingin menjaga nyawa mereka. Keledainya diambil karena Allah ingin menjaga harga diri mereka, ingin menjaga keamanan mereka. Keledainya diambil. Dia ucapkan alhamdulillah. Jadi kata ulama, setiap keputusannya Allah tetapkan. Itu pasti yang terbaik buat kita. Walaupun kadang, bahkan sering kita ngerasa itu pahit buat kita. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Kata Allah, banyak hal-hal yang kalian itu tidak suka, tidak terima, tapi itu yang terbaik buat kalian. Makanya setiap yang Allah putuskan, paling tidak kita terima, pasrah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan mengucapkan alhamdulillah tidak mesti kalau cuma kita mendapatkan nikmat, dapat duit bawa alhamdulillah, dan dapat duit alhamdulillah. Terus tetap dianjurkan kita mengucapkan alhamdulillah. Karena nikmat Allah itu bukan hanya yang dilihat dengan mata kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian itu banyak tanda kekuasaan Allah dan pemberian yang Allah berikan. Itu kalau itu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
Allah di Al-Quran katakan, kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa hitung. Ulama tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat mufrad. Wa in ta'uddu nikmatallah. Nikmah itu mufrad, artinya kalimat yang berbilang satu. Satu nikmat. Bukan kalimat bilangan banyak. Kalau kalimat bilangan banyak itu jadinya jamak, ni'am. Ini di ilmu nahwu. Kalau satu mufrad, satu nikmat, mufrad nikmah. Kalau nikmat-nikmat yang banyak bukan nikmah tapi ni'amun, itu jamaknya. Kata ulama, Allah menggunakan kalimat mufrad. Kata Allah, satu nikmat itu kalian tidak bisa hitung. Apa maksudnya? Maksudnya kata ulama tafsir, setiap nikmat satu yang Allah berikan kepada kita itu akan melahirkan nikmat-nikmat yang lain. Contoh, nikmat kesehatan. Satu, kita hitung coba nikmat kesehatan, itu akan beranak terus nikmat yang lain. Gara-gara sehat, kita bisa beribadah, nikmat. Gara-gara sehat, kita bisa beraktivitas. Gara-gara sehat, bisa cari nafkah yang halal. Gara-gara sehat, bisa menuntut ilmu. Terus dihitung. Jadi satu nikmat kita hitung, itu tidak akan ada habisnya. Saking luasnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kita tuh bersyukur dengan nikmat yang kelihatan dengan mata kita, ya. Makanya salah satu ulama, ada Salah Hatim Al-Asam, masuk ke pasar. Beliau masuk ke pasar. Pas masuk ke pasar, melihat di pinggiran jalan ada orang laki-laki yang anggota tubuhnya sudah tidak sempurna lagi. Kakinya, tangannya tidak kaki rumah, tinggal di pinggir jalan, makan dari sedekah wong, tidak ada kerabat, tidak ada yang menjaganya. Mulutnya komat kami terus. Ini mulutnya komat kami. Akhirnya orang alim ini Hatim Al-Asam, kalau tidak salah namanya, kejadiannya pada beliau, didatangi mulutnya komat kami, penasaran apa yang kamu baca. Pas dia dengar yang dibaca, alhamdulillah, alhamdulillah, zikirnya itu alhamdulillah, bingung hati. Ini wong kati nikmat perasaannya. Maka ditanya sama Khatib, ya fulan, aku tidak melihat ada nikmat pada dirimu. Anggota tubuh tidak sempurna, rumah tidak punya, kerabat apalagi, tinggal di pinggiran pasar. Makan apa yang orang berikan, orang tidak berikan tidak makan. Nikmat apa yang kau puji Allah dengan alhamdulillah, alhamdulillah? Apa jawaban orang? Jawaban orang ini buat Hatim tersetak dan kebingungan. Kata orang ini, alhamdulillah alladzi ja'ala qalbi syakira wa lisani dzakira. Kata orang ini, wahai Hatim, aku bersyukur kepada Allah karena Allah menjadikan hatiku hati yang bersyukur. Allah menjadikan hatiku hati yang qanaah, yang pasrah, taslim kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat aku mengucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah yang kedua, Allah menjadikan mulutku selalu bisa berzikir kepada. Ini dua nikmat yang besar. Oke, diucapkan terus alhamdulillah. Jadi kalau kita hitung nikmat Allah, tidak habis-habis kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi, kenapa Nabi selalu mengaitkan kita dengan alhamdulillah? Karena orang yang banyak memuji dan memuja Allah itu otomatis akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Dan yang bersyukur kepada Allah itu tidak banyak. Orang yang bersyukur kepada Allah dijamin sama Allah tidak bisa disesatkan oleh setan, oleh iblis. Iblis ketika diusir sama Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam,
Itu kata iblis, ya Allah, aku akan sesatkan anak keturunan Adam. Ini sumpah iblis di hadapan Allah. Aku akan sesatkan anak keturunan Adam. Aku akan goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maksudnya segala cara aku akan coba. Kata Allah, silahkan, kecuali ada sekelompok hamba yang tidak bisa kau goda, wahai iblis. Siapa? Asy-syakirin. Allah tak menyebutkan al-musalli, Allah tak menyebutkan as-saimin, al-munfiqin, al-mu'tamirin atau al-haji. Ketika Allah mengatakan kepada iblis, ada kelompok yang tidak bisa kau goda. Siapa kata Allah? Orang-orang yang pandai bersyukur kepadaku. Itu di Al-Quran. Allah tak sebutkan wong yang sholat, tidak. Karena banyak orang yang sholat masih bisa digoda oleh iblis. Allah tak sebutkan orang yang puasa, orang yang berzakat, bersedekah. Bukan artinya ini amal tak baik, bukan. Allah tak sebutkan orang yang haji, orang tak. Kata Allah, kelompok yang tak bisa kau goda adalah asy-syakirin, orang-orang yang bersyukur kepada. Karena kalau udah kita bersyukur terus sama Allah, otomatis kita akan rajin ibadah. Otomatis. Kalau kita pandai bersyukur kepada, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Tapi kata Allah, sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Nah, makanya Nabi selalu mengaitkan kita dengan alhamdulillah. Agar apa? Agar kita menjadi hamba yang bersyukur, sehingga kita terjauhi dari godaan waswas setan, iblis, dan kita termasuk menjadi hamba Allah yang sedikit, yaitu yang pandai bersyukur. Makanya para ulama ketika mereka mengarang sebuah kitab, pasti mereka awali kitab tersebut dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah mereka mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, mereka mulai kemudian dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Kayak Buya Sayyid Muhammad dalam kitab ini juga melakukan hal tersebut dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Kemudian Abuya bersolawat dan bersalam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada satu riwayat yang menyebutkan bahwasannya malaikat selalu beristighfar. Malaikat selalu beristighfar kepada orang yang di dalam kitabnya ditulis atau tertulis salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adat ulama itu kalau ada buku atau kitab baru, itu mereka tulis bismillah, habis itu mereka tulis salawat kepada Nabi. Kenapa? Karena tadi ada sebuah riwayat yang menyebutkan, ini riwayat disebutkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Syarah Safinah Kashifatus Sajjah, bahwasanya ada riwayat hadis dari Nabi mengatakan setiap kitab atau buku yang di situ ada sholawat kepadaku, malaikat akan terus meminta ampun untuk dirinya sampai sholawat itu hilang atau terhapus dari buku tersebut. Makanya para ulama ketika mengarang kitab mereka, pasti mereka juga sebutkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab sholawat ini kalau kita kaji panjang sekali. Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup pendorong, penyemangat buat kita banyak salawat kepada Nabi, bahwasanya semua urusan kita akan digampangkan oleh Allah kalau kita banyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin, salawat dan salam kepada untuk asyrafil mursalin, untuk utusan Allah yang paling mulia, yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu nama nabi yang terkenal di dunia atau di muka bumi ini. Muhammad. Nama beliau itu banyak. Al-Imam An-Nabhani beliau mengatakan
nama Nabi itu sampai kurang lebih 1000 nama. Kalau ada yang punya kitab dalail, di awal kitab Dalailul Khairat itu Al-Imam Al-Jazuli menyebutkan nama Nabi hampir 1000 nama Nabi Muhammad SAW. Dari hadis juga beliau menyebutkan nama beliau bukan hanya Muhammad. Beliau itu terkenal di muka bumi ini dengan Muhammad, tapi terkenal di penduduk langit dengan nama Ahmad. Nah, jadi di bumi Muhammad, di langit Ahmad. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan termasuk dakwah Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, bahwasanya kata Nabi Isa, aku datang membawa kabar gembira wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku datang membawa kabar gembira, setelah aku akan datang utusan Allah yang namanya Ahmad. Jadi di kitab-kitab terdahulu nama Nabi itu bukan Muhammad yang disebutkan atau yang terkenal, tapi Ahmad. Di langit juga Ahmad. Di muka bumi ini dan di Al-Quran baru Muhammad. Siapa yang memberikan beliau nama Muhammad? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan, sebagian ulama sejarah, yang memberikan beliau nama Muhammad adalah ibunda beliau, As-Sayyidah Aminah, Siti Aminah. Ketika melahirkan Nabi, beliaulah yang memberikan namanya Muhammad dengan arahan dari bidadari dan Siti Maryam yang hadir ketika Nabi lahir. Kalau kita buka kitab sejarah, Pak, Nabi itu pas ibunya mau melahirkan beliau, yang menemani ibunya itu Siti Maryam, Siti Asia, turun semua ini. Siti Maryam, Siti Asia dan para bidadari untuk meringankan beban ibunda Nabi besar Muhammad SAW. Lahir Nabi Muhammad, mereka kasih arahan atau seperti ilham bahwasanya namakan anakmu Muhammad. Ada ulama yang mengatakan tidak, yang memberikan nama Nabi Muhammad adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang memberikan nama beliau Muhammad. Ketika Abdul Muttalib memberikan nama Nabi dengan Muhammad, itu orang-orang Mekah pada bertanya, wahai Abdul Muttalib, kenapa kau kasih nama yang tidak familiar, maksudnya tidak terpakai di kalangan kita. Muhammad itu belum ada sebelum nama Nabi, nama Muhammad. Hanya beberapa orang yang lahir barengan Nabi diberikan nama oleh bapaknya Muhammad. Ulama menyebutkan, dihitung sama ulama, hampir 12 anak yang lahir di tahun barengan dengan Nabi Muhammad juga namanya Muhammad. Kenapa namanya Muhammad? Bapak-bapaknya itu banyak duduk dengan ulama ahlul kitab. Ulama ahlul kitab, yang mana ulama ahlul kitab tahu bahwasannya ini sudah masa Nabi akhir zaman dan namanya Muhammad. Diceritakan sama wong Mekah tadi. Dan tahu wong Mekah tadi beberapa bininya ada yang lagi hamil, udah nak melahirkan. Termasuk kemuliaan Allah untuk Nabi Muhammad di tahun lahirnya Nabi Muhammad itu yang lahir, tahun lahirnya Nabi. Ada betina lain juga kan yang lahir, itu lanang kalau betul. Tahun itu yang lahir di Mekah laki semua, tidak ada perempuan. Nah yang lahir laki itu bapaknya yang kawanan dengan ulama ahlu kitab, tahu tentang, ya mereka tidak ngerti apa itu Nabi. Pokoknya mereka ngerti bakal jadi orang penting, orang hebat. Maka mereka berharap anak mereka yang jadi, makanya diberikan nama Muhammad. Dihitung sama ulama sampai 12 anak. Dan setengah dari mereka ini masuk Islam akhirnya nanti. Ya, setengah atau 7 orang dari 12 ini masuk Islam. Sisanya tidak masuk Islam. Jadi Abdul Muttalib ketika memberikan nama Muhammad ditanya sama wong-wong yang ada di situ, kenapa kau beri nama Muhammad? Karena nama yang sering kita pakai. Apa jawab Abdul Muttalib? Aku berharap dengan aku beri nama Muhammad, dia akan dipuji oleh banyak umat manusia.
Itu harapan kakeknya, kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib. Betul, dikabulkan doanya oleh Allah. Ternyata Nabi Muhammad dipuji oleh banyak umat manusia. Jadi nama itu punya efek yang luar biasa kepada anak. Jadi kita jangan sembarangan kasih nama. Kasih nama yang baik. Nabi itu berkali-kali mengarahkan, menganjurkan, mengingatkan kita. Kata Nabi, beri nama anak kalian dengan nama yang baik. Fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Karena kalian akan nanti di hari kiamat dipanggil dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Jangan basing dengan nama. Apa nama yang baik Ustaz? Nabi sebutkan nama yang baik. Salah satu contohnya Abdullah. Kata Nabi, nama yang paling disukai oleh Allah Abdullah, Abdul Rahman. Itu nama yang paling disukai oleh Allah. Kita namakan dengan Muhammad, dengan Ahmad. Jadi jangan sembarangan beri nama. Jangan. Karena nama itu ada efeknya ke anak itu. Efek kuat. Ini Nabi ngomong. Diceritakan ada seorang tabi'in. Tabi'in itu orang yang ketemu dengan sahabat Nabi bernama Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini terkenal ulama besar di zamannya. Itu beliau ini sering mukanya itu kadang-kadang cemberut. Jadi memang bawaan gayanya cemberut terus, tak berasa senyum. Muridnya bertanya, ngapo guru tak murah senyum? Ada masalah, banyak pikiran? Tidak, kata guru. Ini bawaan keluarga kami memang. Bawaan keluarga kami gaya cemberut-cemberut. Ngapo? Kata beliau, ini karena kakek aku. Sa'id bin Musayyib bin Hazn, dia punya kakek namanya Hazn. Hazn ini pas datang baiat Islam, membaiat Nabi Muhammad SAW, ditanya sama Nabi, siapa namamu? Dia jawab, namaku Hazn. Hazn itu artinya sedih atau susah. Itu arti Hazn. Sedih atau susah. Sedih atau susah. Siapa namamu? Hazn. Nabi itu tidak senang nama-nama yang artinya tidak bagus. Dan Nabi suka merubah nama. Ada sahabat yang Badui baru masuk Islam, namanya Zaid al-Khail, Zaid kuda. Jadi nama itu dikaitkan dengan kuda, Zaid kuda. Kata Nabi, kau bukan Zaid kuda, bukan al-Khail pakai lam, tapi al-Khair dirubah oleh Nabi. Kau adalah Zaid yang baik. Dari kuda dirubah dengan yang baik. Itu oleh Nabi. Jadi Nabi suka merubah nama. Kalau namanya tidak bagus. Ini namanya Hazn, sedih, susah. Namanya tapi susah. Jak manuhnya kata itu. Akhirnya kata Nabi, bal anta sahlun. Kau bukan Hazn, sahal namanya. Sahal mudah, gampang, enak. Dah galak tapi dia. Ya wajar Badui dan baru masuk Islam. Dah galak diganti namanya sama Nabi. La ya Rasulullah. Dah galak ya Rasulullah, jangan lupa nama. Ini nama dari bapak aku. Ya sudah kata Nabi, kau dah galak dirubah, sudah. Akhirnya kata Sa'id, ini cucu yang cerita. Famazalat tilkal huzunah fina. Dari saat itu sampai sekarang, kesusahan dan kesedihan itu terus ada di keluarga kami. Cemburu saya ini, tidak tahu dari efek nama kakek. Tentu ini salah satu contoh bahwasanya nama itu punya efek ke anak. Maka jangan sembarangan kasih nama anak kita. Kasih nama yang baik, nama yang disukai oleh Allah, yang disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian Abu Ya Sayyid Muhammad juga bersolawat kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi, dan kepada para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat itu adalah orang yang ketemu dengan Nabi
di kehidupan dunia dengan mata kepalanya, dan ketemunya itu setelah Nabi diutus, kemudian dia iman sama Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan iman. Itu definisi sahabat. Yang sezaman sama Nabi dan ketemu, tak cukup cuma sezaman, harus ketemu Nabi, melihat Nabi di kehidupan dunia ini, terus melihat Nabinya tadi setelah Nabi diutus. Kalau cuma ketemu Nabi sebelum Nabi diutus, habis tidak ketemu Nabi lagi, bukan sahabat berarti. Abdul Muttalib bukan sahabat, Siti Aminah bukan sahabat, begitu. Kenapa? Karena ketemu Nabi, Nabi masih kecil, belum diutus sama Allah. Siti Khadijah sahabat, ketemu dari Nabi sebelum Nabi diutus sampai Nabi diutus, ketemu dengan Nabi Muhammad, iman kepada Nabi. Itu kalau cuma ketemu Nabi tapi tidak iman, Abu Jahal bukan sahabat. Abu Jahal ketemu Nabi setelah Nabi diutus tapi tidak iman, berarti bukan sahabat. Harus meninggal dalam keadaan iman kepada Nabi. Kalau habis dia ketemu Nabi, iman sama Nabi, habis itu murtad, ngaku Nabi, tak Musailamah Al-Kazzab itu ketemu Nabi, baiat Nabi, tapi habisnya murtad, mati dalam keadaan murtad, berarti bukan sahabat. Dan sahabat ini cukup sekali melihat Nabi atau dilihat sama Nabi, tak mesti saling pandang, tidak. Ini saking luar biasanya kedudukan sahabat Nabi. Cukup Nabi misalkan dia tidak nyengok Nabi, tapi Nabi nyengok dia, cukup untuk menjadikannya sahabat. Atau Nabi tidak lihat dia yang melihat Nabi, cukup untuk menjadi sahabat. Makanya ulama mengatakan bayi-bayi yang pas Nabi meninggal umurnya baru 2 bulan, 3 bulan, sahabat. Sayyidina Abu Bakar itu punya anak namanya Muhammad. Muhammad ini lahir di bulan Dzulhijjah, pas lagi haji bareng Nabi, ibunya lahiran. Nabi bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabi' Nabi meninggal. Jadi umurnya tidak sampai 3 bulan pas Nabi meninggal, tapi tetap sama ulama dikatakan sahabat. Kenapa? Karena digendong sama Nabi, ditahnik sama Nabi, dilihat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi sahabat. Jadi definisi sahabat yang ketemu sama Nabi di kehidupan dunia, ketemu sama Nabi di mimpi atau setelah Nabi wafat. Kan mimpi Nabi itu ada Nabi yang ngomong, yang ketemu aku di mimpi betul itu nyingok aku, kata Nabi. Karena setan tak bisa nyamar jadi aku, itu kata Nabi Muhammad SAW. Yang ketemu Nabi setelah Nabi meninggal bukan sahabat. Tiap malam mimpi ketemu Nabi atau ketemu nyata dengan Nabi, itu tetap bukan sahabat, karena bukan di kehidupan dunia, di kehidupan barzah atau di alam setelahnya. Jadi Abu Ya Sayyid Muhammad bersalawat kepada Nabi, bersalawat kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan bersalawat kepada para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, insyaallah lanjutan kajiannya kita akan kaji di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selalu menghadiri majlis-majlis yang berkah, majlis-majlis ilmu, sehingga kita diberkahi. Insyaallah hari-hari kita diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah atas ilmu yang bermanfaat pagi hari ini. Pertanyaan Jatuh di dari anak duluan ya. Jatuh. Tapi belum tidak menyangkut materi Oleh soal melihara kucing. Jadi video singkat di IG itu ada pencerama yang menyampaikan bahwa sebaiknya kita ini tidak memelihara kucing, karena tidak ada sahabat Rasulullah yang melihara kucing kecuali Al-Quran. Nah, tapi ada kisah yang anak pernah dengar bahwa Rasulullah sendiri punya kucing Mozart. Apakah ini benar dan menurut antum seperti apa?
sekarang ini banyak antara kita muslim di rumah ada pelihara kucing, bahkan banyak, bahkan semacam dijadikan binatang ternak dan dijual gitu, dijual belikan. Itu terus satu lagi nih sekarang terkait tadi yang bahwa kriteria sahabat itu melihat secara langsung, melihat atau dilihat Rasulullah atau melihat Rasulullah. Nah, ada banyak ulama-ulama atau bahkan mereka mengaku secara buka bahwa Rasulullah di mimpi. Tapi ya memang mereka tidak lebih dengan Rasulullah. Pembelian seperti apa yang bisa bertemu Rasulullah melalui mimpi? Apakah kita juga bisa bertemu dengan Rasulullah? Apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin bertemu Rasulullah? Ini kan pertanyaan. Yang pertama tadi itu udah kata hadisnya Nabi punya kucing namanya Moza. Itu hadisnya tidak benar itu. Jadi kata hadis yang sahih bahwasanya Nabi punya kucing namanya Moza, kalau pakai namanya kata itu hadis palsu, Pak. Cari baik di kitab-kitab hadis kata Nabi punya kucing namanya Moza. Adapun Nabi punya peliharaan di rumah yang riwayat sahih dari Siti Aisyah, Nabi punya ayam. Siti Aisyah itu ceritakan, ayam kami ini kalau ada Nabi di rumah diam kan, ayamnya punya adab sama Nabi. Kata Siti Aisyah, kalau Nabi lagi di rumah, ayam ini katik bunyi kalau diam. Tapi Nabi keluar langsung bunyi kalau ketok kan. Ini nahan dalam rumah, Nabi betul ketok langsung. Itu ada hadisnya. Tapi Nabi punya kucing dan namanya ditambah Moza, itu hadis palsu tadi. Ya. Adapun alasan kita jangan melihara kucing karena sahabat tidak ada yang melihara kucing kecuali Abu Hurairah, itu bukan dalil. Jadi sekali lagi, bukan dalil untuk mengharamkan sesuatu. Sahabat tidak pernah melakukannya, itu bukan dalil. Ya, bukan dalil. Jadi, ngapa kau lakukan ini? Ngapa minum teh? Tak boleh minum teh, haram. Ngapa sahabat kata jangan minum teh? Akhirnya haram kan? Pakai mic tak boleh juga, sahabat tak pakai mic. Kacamata haram, HP haram. Haram kalau saga orang hidup dari hutan orang itu. Jadi sahabat, alasan sahabat tidak melakukannya sehingga perbuatan itu jadi haram, itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Sangat gampang untuk dipatahkan. Abu Hurairah punya kucing, iya benar. Bahkan Abu Hurairah itu julukannya Abu Hurairah. Hurairah itu tasghir dari hir. Hir itu artinya kucing. Jadi beliau itu saking demennya sama kucing sampai dijuluki bapaknya kucing. Kadang di jero bajunya ada kucing. Baju orang Arab dulu kan ini besar. Ini ada kucing. Itu Abu Hurairah benar. Kalau Abu Hurairah suka melihara kucing benar. Bahkan dijuluki kucing Nabi sebutkan minat tawafin wa tawafat. Ada dalam hadis. Kata Nabi, kucing itu jangan kamu ambil pusing. Najis dah, was-was sama kucing jangan. Kalau kucing itu kata Nabi termasuk binatang yang mondar-mandir ke rumah kita. Masuk keluar kucing, datang sikok diusir, datang lagi baru 3. Dibuang, datang lagi lebih banyak. Belum kalau dia beranak, itu kucing. Jadi kata Nabi jangan ambil pusing dengan hukum misalkan air diminum sama kucing. Selagi kita tidak melihat di mulutnya ada darah, suci, tidak menajiskan. Itu ada hadisnya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berkaitan dengan kucing dari Nabi pernah menceritakan, kata Nabi, ada perempuan yang Allah masukkan neraka gara-gara kucing. Ini mungkin maksudnya Pak. Jangan kita melihara kucing kalau kita tidak mampu ngejut makan.
Kata Nabi, ada perempuan yang Allah masukkan ke neraka gara-gara kucing. Ngapa? Kucingnya mati kelaparan. Kucing tadi kata Nabi dikurung sama dia, tapi dia nginjak makan. Cobalah kucing tadi dilepaskan kata Nabi, jadi lepas bebannya. Kucing itu dilepaskan biar cari makan dewek, tak dosa dia. Ini tak, kucing tadi dikurung, tak bisa cari makan dewek. Habis itu tak diinjak makan sampai mati kelaparan. Allah masukkan perempuan itu ke neraka gara-gara kucing. Itu ada hadis. Mungkin video yang Bapak dengar itu maksudnya jangan melihara kucing karena kalau kita tidak mampu untuk ngurusinya. Tapi kalau kita mampu, ya sekarang banyak kan, yang bahkan penitipan mudik kemarin, penitipan kucing banyak, penitipan binatang, penitipan kucing, itu tidak mampu. Kemudian jelas tak soal jawaban pertama? Jelas. Kemudian yang kedua, cara melihat Nabi dalam mimpi. Pertama, melihat Nabi itu bukan sembarangan kedudukan. Tak semua orang bisa tengok Nabi. Nabi. Tapi kata ulama, termasuk cara yang paling ampuh, paling cepat, banyak sholawat. Nah itu jago mata kita, sama banyak sholawat. Orang yang banyak sholawat itu akan didatangi pasti oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita kangen sama Nabi, rindu, banyak sholawat sudah. Insya Allah tak lama datang. Ada murid datang ke gurunya. Kata murid tadi, ya Rasulullah, aku pengen ketemu Nabi. Kata gurunya, kau selama seminggu ini atau selama sebulan ini makan iwak terus setiap hari. Muridnya bingung, nak mimpi Nabi disuruh makan iwak. Akhirnya diamalkan sama muridnya, tiap makan iwak, diganti-ganti be iwak. Kadang iwak kakap, iwak ini, iwak itu, ya bosan kalau suka iwak. Selama sebulan dia makan iwak. Sudah 1 bulan datang dia ke gurunya. Kata gurunya, mimpi apa kau selama sebulan ini? Aku mimpi iwak terus guru. Mimpi iwak terus. Ya tiap hari kita iwak. Mikir malam dia apa ke iwak ni biar tak bosan. Besok aku mimpi ada di pinggir pantai. Pala iwak betul kalau banyak dan iwak. Kata gurunya macam itulah kalau kau nak ketemu kau tiap hari sama iwak. Coba ganti iwak itu dengan salawat sama Nabi. Ganti dengan baca sejarah Nabi. Ganti dengan baca kajian ilmu Nabi, maka kau akan ketemu dengan simpel jadi. Simpel sekali untuk ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelas insyaallah. Ini karena lupa. Jadi di video itu sang penceramah ini mengatakan bahwa kucing itu termasuk binatang bertaring yang haram dimakan. Itu juga menjadi alasan. Tidak semua binatang bertaring yang haram dimakan. Jadi binatang bertaring haram untuk kita makan, tapi bukan artinya tidak boleh kita pelihara. Jauhian itu. Dia ngambil dalil dari itu untuk haram memelihara kucing jauh sekali. Berarti setiap binatang yang tidak boleh kita makan haram untuk kita pelihara. Nanti ulama ngomong gitu. Kalau dia alasan saja itu, kucing tak boleh melihara kucing, haram. Kenapa? Karena kucing binatang yang bertaring, najis, tak boleh dimakan. Berarti mafhumnya, kita bisa pahami dari omongan orang itu, semua binatang yang tidak boleh dimakan karena alasan punya taring haram untuk dipelihara. Tapi tidak sampai mengharamkan. Tidak sampai mengharapkan. Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan pun berarti kan makruh. Hukum 5 itu Pak harus dari Al-Quran dan hadis Nabi. Hukum 5 wajib, sunnah, makruh, mubah, makruh, haram. Ini hukum 5. Itu tidak boleh sembarangan kita ambil. Kalau maksud dia tidak dianjurkan makruh, mana dalilnya? Semua harus ada dalilnya dari hadis dan Quran, dari hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau itu alasan dia mungkin tidak dianjurkan menurut dia, bukan tidak dianjurkan dengan pengertian makruh seperti kita masuk masjid tidak sholat 2 rakaat, itu kan makruh. Kita masuk masjid tidak sholat 2 rakaat, hukumnya makruh. Kenapa? Karena Nabi ngomong yang masuk ke masjid sholat dulu 2 rakaat.
Contoh makruh yang lain, kita minum tegak, makruh, dan dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi ngomong, jangan kalian minum dalam keadaan berdiri. Buang air kecil, berdiri, makruh, dan dianjurkan. Kenapa? Nabi ngomong, jangan kalian buang air kecil dalam keadaan berdiri. Jadi kalau tidak dianjurkan, pengertiannya adalah makruh, maka tidak cukup dalil seperti itu, harus ada dalil jelas dari hadis atau Quran. Jadi kalau hukum 5 tadi. Tapi kalau maksud dia tidak dianjurkan, ya tidak disarankan menurut orang yang ngomong itu, no problem, tidak masalah kali itu. Tapi kalau menurut syariat, berarti kan kalau menurut syariat hukumnya pukul rata untuk semua umat. Itu kita harus kaji dulu. Tapi kalau anak misalkan, anak ada teman dari kucing, kata orang tadi, ngapa kucing ini binatang? Sudah, menurut ente ya tak apa. Ente nak amal tak ada apa-apa. Tapi dipukul rata hukum itu untuk semua umat tak boleh, harus melalui syariat. Jelas insyaallah. Sangat jelas dari penjelasan Nabi. Ada lagi ibu-ibu di belakang yang tanya? Silakan. Ya sorry Pak. Tidak perlu pakai mic ya. Angkat besok lagi. Iya. Ada dulu kita dengar ada kisah Saklaba dari sahabat yang awalnya taat, kemudian minta didoakan Rasulullah untuk dapat kelebihan harta, dan kemudian beliau terlena dengan harta dunia. Nah ini Saklaba ini, benarkah ada kisah ini? Apakah Saklaba ini kemudian dapat digolongkan sahabat? Ada di Quran disebutkan itu. Apa ayatnya itu? Di surat Taubat juz 10 disebutkan. Jadi ada orang kata Allah janji Saklaba ngakunya. Benar. Dia datang ke Nabi janji minta doa. Dia miskin. Minta doa sama Nabi, ya Rasulullah doakan aku kaya. Kata Nabi tahu dia ini kalau kaya lalai. Kata Nabi sedikit cukup lebih baik daripada banyak melalaikan. Tidak ya Rasulullah. Nah ini kadang melampaui Nabi, kan tak boleh sebenarnya. Tidak ya Rasulullah, aku pengen kaya, aku janji kalau kaya aku nak sedekah, aku nak zakat, aku macam-macam. Paksa Nabi ngangkat tangan untuk doa. Nabi tak bisa dipaksa. Nabi itu kalau diminta pasti Nabi kabulkan. Nabi doakan, betul. Banyak kambingnya, banyak ontoknya, banyak kuda. Yang tadinya sholat 5 waktu sama Nabi, tidak sholat 5 waktu. Tinggal Jumat be. Makin banyak artinya, makin banyak. Yang tadinya Jumat, tidak Jumat juga. Mana Saklaba kata Nabi? Kata sahabat sibuk ya Rasulullah mau binatang ternaknya. Ratusan. Waktunya zakat datang dipintai sama Nabi, tidak dikeluarkan. Ada itu memang. Nah, cuma ulama khilaf. Ada yang mengatakan beliau ini munafik. Jadi memang imannya itu tidak benar. Karena di zaman Nabi, ketika Nabi di Madinah ada munafik. Munafik zaman Nabi beda. Istilah kita sekarang, oh munafik kau beda ya. Munafik zaman Nabi itu kafir. Munafik zaman Nabi mulutnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, hatinya ngatoi Nabi. Dia ke masjid tidak pernah ada sholat subuh. Makanya kata Nabi sholat yang paling berat untuk orang munafik isya sama subuh. Dia ke masjid itu cuma untuk cari rai takut kena hukuman Nabi, akhirnya pura-pura masuk Islam, tapi di rumah kafir gitu. Nah, ada ulama yang mengatakan Saklaba ini munafik. Bukan sahabat murni, bukan sahabat yang betul masuk Islam mulut dan hatinya. Itu sebagian ulama. Kalaupun umpama bukan munafik, betul sahabat, hatinya juga mukmin, tidak masalah. Karena sahabat itu tidak dijamin tidak maksiat. Jadi kita jangan heran kalau dengar ada sahabat yang maksiat, tidak masalah itu. Sahabat juga manusia. Yang mustahil maksiat itu para nabi, mustahil maksiat. Maksum, selain nabi tidak mustahil untuk maksiat. Makanya ada sahabat yang pernah berzina, dirajam sama nabi. Terjadi itu. Tapi kata Nabi, ketika Nabi ngerajam dia meninggal. Kata Nabi, taubat dia ini kalau dibagikan untuk penduduk Madinah cukup galau. Saking luar biasa. Ada sahabat yang mencuri, dipotong tangannya sama Nabi. Ada sahabat yang mabuk, dicambuk sama Nabi. Ada semua ini. Jadi kita jangan heran kalau dapat cerita ada sahabat yang maksiat. Tidak masalah, mereka manusia, mereka juga santri Nabi.
Tapi kita tetap tak boleh kurang ajar sama sahabat. Sejelek apapun atau seburuk apapun amal sahabat tersebut, ada sahabat yang berontak, tidak mau patuh kepada khalifah. Ada khalifah sudah ditetapkan, sudah dibaiat, tapi sahabat ini berontak, tak galak baiat, diperangi sama khalifah, pemberontak. Namanya pemberontak, tapi tetap sahabat, di pucuk kepala kita. Harus kita hormati. Tak boleh kita kritiki. Mulut kita jangan sampai kurang ajar sama mereka, karena mereka semua anak didik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas insyaallah, Pak? Ya. Cukup ya? Cukup? Ya. Kalau cukup kita tutup dan kita minta maaf tak bisa melok sarapan karena kita di jam 7 ada jadwal ngajar mungkin. Ya Pak ya. Di rumah. Tak di Amanatul Mustafa di pondok kita di Abiasa. Oh. Jadi kita pamit langsung balik habis ini. Ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan yang akan mendatang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.